Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam malam semuanya. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Bu. Iya, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, apa kabar teman-teman? Baik, Bu. Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. Bu. BTW ini siapa yang share screen ya? Mas Hoiri, tolong di ini dulu. Nah, Oh ya, maaf, maaf, Bu. Kirain Ibu udah. Maaf, Bu. pertama-tama mohon maaf lahir batin untuk teman-teman sekalian karena ya mungkin kita baru Zoom meeting baru kedua kali ya ini. Ya mungkin aja saya ada salah kata atau perbuatan ya. Kita baru bisa bertegur sapa hari ini soalnya. Maaf, Bu. Oke. Eh, oh ya, bisa share di grup nggak ini ya, Zoom-nya? Soalnya dari HP nggak bisa. Link Zoom itu jadi masuknya harus dari LMS biar langsung nyambung ke apa ke klaim absen kalian di LMS gitu. Ya, Jadi betul, saya Bu. nggak perlu Jadi, ngabsen manual lagi. saya buka dari handphone, nggak bisa, harus pakai laptop sih. Oh gitu. Biar mau pulang sih, Bu. Oke oke. Sebentar. Mas Hoiri tadi ya. Nah, iya, betul, Bu. Oke. Em, hari ini kita sesuai yang di RPS sama matriks perkuliahan. Jadi evaluasi mengenai pertemuan 1 sampai 3 dulu, kemudian kita nanti baru lanjut ke materi selanjutnya yaitu Pixel. Nah, untuk dari teman-teman sendiri, gimana perkuliahan kalau via LMS-nya? Apakah lebih nyaman atau malah lebih nyaman nge-Zoom kayak gini? Gimana? Atau ada yang masih di jalan ya? Halo, suara saya kedengeran? Ya Bu, kedengaran Bu. Iya. Tapi Gimana kalau kalau ini kalau dari dengan saya apa? sendiri, pendapat saya sih enak tuh di LLM, soalnya kan ya seperti yang tadi dibilang ya, masih banyak yang di jalan dari segitu. Ya betul Bu, Hmm, lebih banyak di jalan sih Bu. Kadang Cuman kemarin sih gak nyepetin aku berhenti. agak gimana sih, agak kemis yang kuis pertama gitu gitu. Sebenarnya gimana? nggak kenotis tugasnya sih, paling ya masih penyesuaian, tapi lebih senang yang LLM sih, Bu, kalau dari saya. Oh, nah saya tuh sebenarnya agak concern di ininya ya, jam deadline-nya. Kalau kemarin itu kan, kalau nggak salah ada yang saya kasih deadline sampai 23.59, eh sampai jam 10 malam. Terus yang kuis itu karena lagi masa libur, jadi saya lamain gitu. Nah, maksud saya tuh kalau untuk hari-hari biasa sekarang, karena kan ini kan eh, ya udah nggak libur lagi ya, udah normal lagi aktivitasnya. Jadi
Untuk kedepannya mungkin yang kalau asinkron nanti saya open untuk deadline-nya itu sampai jam ya jam 10 lah, toleransi waktu sejam. Kalau kayak gitu aman kan ya? Maksudnya di hari yang sama gitu, Bu. Iya, di hari yang sama. Jadi dari jam 7 sampai 10 gitu. Kalau kayak gitu aman kan ya? Itu, Bu. Itu tuh untuk tugas apa absensi, Bu? Kalau kemarin itu yang forum itu kan saya buat sebagai untuk sekalian klaim kehadiran. Jadi kalau nggak posting di forum, absennya kosong gitu. Izin boleh usul nggak, Bu? Kalau sampai jam 12 malam gimana, Bu? Soalnya kan itu. Kalau bagi yang karyawan ada yang lembur. Oh, oke. Soalnya kalau jam 12 kan Mm-mm. pergantian hari ya. 2359 ya Ya berarti. gitu, Bu. Soalnya kadang saya pribadi sih kalau misal lembur bisa pulang jam 11 gitu, Bu. Hmm. Oke, nanti kita bikin sampai jam 11. Makasih ya, Bu. Siap. Oke, kita review sedikit ya mengingat-ingat materi pertemuan sebelumnya. Jadi saya mau tanya-tanya dulu yang bisa jawab bisa langsung raise hand nanti ya. Oke, tentang grafika komputer. Ini mudah banget pertanyaannya. Grafika komputer itu membutuhkan apa saja untuk bisa beroperasi atau untuk bisa menampilkan sesuatu gitu. Ada yang masih ingat? GPU. Ya, terus Oh, dan terus lainnya juga ada prosesor mungkin, storage, ya, kemudian monitor, apalagi perangkatnya? Ya, monitor. ya, Nah, kalau monitor sama apa tadi sebelumnya? GPU, grafik. Processing unit. Hmm. Itu masuknya ke perangkat apa? Hardware atau software? Hardware. Hardware. Iya. Terus apalagi selain membutuhkan hardware, grafika komputer itu membutuhkan apa lagi? Softwarenya, Bu. Softwarenya, Mm-mm, betul. Contohnya apa aja? Photoshop masuk ke sih, Bu? Masuk untuk desain-desain edit-edit gambar ya. Terus, Penampil video gitu masuk juga nggak sih, Bu? iya tadi udah monitor. Terus, apalagi perangkatnya satu lagi selain hardware, software, sama Pengguna, usernya.
sumber daya Iya, manusia gitu. betul. Jadi ya sumber daya manusia itu bukan sebagai penggunanya aja, tapi eh apa menghasilkan ide juga gitu. Jadi untuk membuat desain grafis kan kita butuh ide yang akan kita proses di tools-tools yang sudah tersedia. Gitu. Izin Bu, Muhammad Tohir sedang jalan pulang Bu. Oke, Ya, terima kasih ya Bu. terus lagi ya. Kalau di pertemuan minggu lalu itu kan ada CRT, cathode ray tube. Nah, itu cara kerjanya bagaimana? Cara kerja CRT. Wah, penjelasannya agak kimia-kimia apa? Elektro gitu, Bu. Iya, betul. Agak susah sih ngejelasinnya. Gimana? Nggak paham juga sih, Bu. Nih, saya coba share screen. Udah ada penjelasannya ya? Di itu ada tuh sebenarnya jawabannya di slide PPT minggu lalu ada. Ya ada. Nah, coba jelasin. Jelasnya gimana, Bu? Saya nggak paham elektron apa gitu. Cara Kalau kerjanya aja. Jadi si elektron gun ini dari mana ke mana gitu, lewatin apa sampai kalau muncul berda- gambar di layar. kalau berdasarkan materi yang minggu kemarin katanya kan CRT itu termasuk dalam tabung hampa udara yang bekerja dengan cara menembakkan berkas elektron dari elektron gun ke permukaan layar yang dilapisi bahan fosfor. Saat Hmm, berkas elektron tersebut mengenai permukaan fosfor, muncullah cahaya dan membentuk gambar. Gitu, Bu. iya betul. Terus coba yang lain ya. Em, Zikri Firmansyah. Nah, itu cahaya elektron itu melewati apa sampai dia bisa munculin gambar di layar. Mengenai permukaan fosfor, Iya, terus dia melewati apa? Kan dia melewati apa gitu. Diarahkan kemana? tembakannya kan ke titik yang sama, ke tetap terlihat. Diarahkan ke sebuah elektron dan memancarkan elektron yang diarahkan oleh focusing system dan membelokkan menuju titik tertentu. Nah, itu tadi sebelumnya udah kesebut tuh. Oh, sebuah elektron kan memancarkan elektron yang diarahkan pada focusing system dan dibelok Hmm, oleh deflection system menuju titik iya, tertentu pada lapisan fosfor layar. iya betul. Jadi melewati focusing system, kemudian baru di ujungnya itu ada deflection plate. Ingat saya itu tuh kayak magnet gitu ya. Jadi ada yang horizontal sama vertikal, terus baru nanti diarahkan ke eh phosphorus screen. Hanya ada horizontal Bu. Iya, horizontal, vertikal juga seingat saya. Di saya tuh kemarin ada nonton videonya juga. Jadi ada dua untuk deflection sistemnya. Tuh.
Nah, kalau dari yang kemarin ada yang mau ditanyakan dari materi kemarin, gimana? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Saya Bu, mau saya Bu. Mm-mm. Kan saya kan baru masuk pertemuan keempat ya Bu. Nah itu untuk tugas-tugas yang sebelumnya itu gimana ya Bu? Oh, baru masuk mahasiswa Ya konversi. enggak Bu. Jadi pertemuan pertama sampai ketiga saya nggak masuk Bu. Nah Ini itu masuk di pertemuan 3. ya jadi semester pertemuan satu itu ada jam nggak Bu sama semester 2 sama 3 Bu? Gimana semester 1? Enggak, pertemuan pertama Bu. Pertemuan satu, Mm-mm. pertemuan satu, dua sama tiga Bu itu apakah ada jam atau tidak Bu? Apa cuma sekedar kasih tugas? Kalau pertemuan 1 itu memang ada Zoom. Terus pertemuan 2 sama 3 itu sinkron. Terus pertemuan 4 ini baru Zoom lagi. Tuh. Terus nanti pertemuan 5 sama 6 asinkron lagi. Pertemuan 7 kita Zoom. Pertemuan 8 UTS. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Saya tinggalan info Kalau soalnya tugas, oh ada sih ini. Udah tugas aman. ada ya Bu. Udah ngerjain kok ini pertemuan 2 sama Oh, 3. udah Bu. Berarti saya yang nggak masuk tuh di pertemuan pertama Bu. Mungkinan yang Zoom. Iya, Ya. Baik, Bu. Terima kasih ya Bu. iya. Kita lanjut ke materi minggu ini. Saya tuh tadi mikirnya ini kelasnya masih asinkron minggu ini. Ternyata udah Zoom ya. Kasihkan libur ya Bu. Bisa jadi ya efek long weekend kemarin sudah terlihat ya. Ya Bu. Nah, kita masuk ke pixel. Sebelumnya ada yang tahu pixel itu apa? Ada yang tahu nggak? Pixel itu kayak ini Bu, bagian terkecil di sebuah layar Bu. Jadi kayak kotak-kotak kecil gitu sih. Iya. Nah, pixel itu sebenarnya asalnya dari kata picture dan elemen yang digabungkan menjadi pixel. Nah, elemen gambar ini berupa titik terkecil pada layar. Jadi yang layar yang kalian lihat itu kan kalau di zoom itu bentuknya kotak-kotak. Nah, suatu pixel itu terdiri dari subpixel, yaitu merah, hijau, dan biru atau RGB, yang dapat bergabung untuk menciptakan beragam warna sesuai dengan tingkat intensitas dari warna tersebut. Tiap jenis warna pixel memiliki kapasitas penyimpanan 8 bit disimpan dalam suatu gabungan warna. Resolusi gambarnya didasarkan pada jumlah pixel yang tersusun. Jadi semakin banyak pixel maka semakin tinggi pula resolusi gambar dan semakin detail pula gambarnya. Pixel ini disusun dalam bentuk isi dan membentuk gambar raster, di mana setiap pixel sesuai dengan posisi dan nilai warna tertentu. Resolu- Resolusi warna untuk satu pixel itu dapat mencapai 32 bit, 8 bit masing-masing untuk merepresentasikan warna primer merah, hijau, dan biru, sedangkan 8 bit berikutnya itu merepresentasikan tingkat transparansi.
Nah, itu kalau secara sistematis penulisan apa pixel itu kan dianggap bentuknya itu dalam sebuah matriks gitu ya. Ada baris dan kolom. Nah, secara sistematis itu dinyatakan dengan fxy. Jadi di sini fr itu berarti untuk pixel yang merah, G itu green, hijau, kemudian biru. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya ini tuh yang matriks yang sebelah kiri bukan merepresentasikan nilai intensitas dari ininya sih, dari gambar sebelah kanan ini. Karena kalau nol sendiri itu kan warna hitam ya. Nah, kalau di sini kan hijau kan. Jadi ya anggapannya tuh ya pixel bentuknya kotak-kotak seperti ini. Kemudian di dalamnya itu eh, ada nilai intensitas dari subpixel tadi. Nah, misalnya ini eh masing-masing channel warna di sini kan kalau untuk warna biru, kemudian hijau dan merah itu masing-masing punya rentang nilai dari 0 sampai 255. Berarti ada 256 nilai kan. Nah, sehingga total jumlah RGB itu bisa mencapai 16 jutaan warna gitu. Jadi ini dari sini 256, 256, 256 dikali jadi 16 jutaan. Jadi kalau digabung dia membentuk satu warna. Padahal yang aslinya tuh ya karena gabungan dari tiga subpixel ini. Tuh. Nah, sama terus di masing-masing subpixel ini ada nilainya juga kan, ada koordinatnya gitu. Kemudian sejarah pixel ini dimulai di tahun 1839 saat fotografi komersial pertama kali muncul. Menurut penjelasan Van Hemert, konsep pixel ini baru muncul ketika televisi berwarna ditemukan pada 1950-an. Di TV berwarna, berkas elektron mengenai serangkaian triad yang menciptakan 512 garis horizontal untuk membuat gambar. Garis tersebut dibagi menjadi persegi panjang, kemudian baru muncul istilah pixel di tahun 1965. Nah, ini sekilas sejarah pixel dari tahun ke tahun, dimulai dari 1927, kemudian di 1937 dianggap fiksi dan meredup karena dianggap terlalu halu, jadi eh, ya nggak terlalu diperhatiin gitu. Terus 1946 bermakna ganda. Nah, di 1946 itu definisi pixel dikemukakan adalah an element area of arbitrary size. Kemudian yang satunya lagi, the smallest detail which can be resolved by an imaging process. Lalu 1906 itu dipakai secara acak. Kemudian istilah di tahun 1964 istilahnya jadi PEL. Kemudian 1965 istilah pixel dipakai Fred Billingsley dalam dua papernya dalam SPIE Meetings. Kemudian dari pixel tadi dipakai pix aja, kemudian pix dalam paten, kemudian sampai sekarang itu ada pixel. Nah, sekarang tuh pixelnya tuh ada pixel untuk sebagai satuan untuk layar, kemudian ada pixel untuk satuan di resolusi kamera. Nah, resolusi adalah banyaknya titik atau pixel yang menyusun suatu gambar atau layer.
Ukurannya adalah jumlah piksel horizontal dikalikan jumlah piksel vertikal. Contohnya itu 640 dikali 480 yang berarti 640 itu yang horizontal, kemudian 480-nya itu vertikal. Terus satuannya itu DPI, dots per inch. Banyaknya titik atau piksel tiap satuan inci. Biasanya tulisannya itu 600 dpi berarti terdapat 600 kali 600 piksel tiap inci persegi. Ketajaman suatu gambar dapat dilihat dari kerapatan piksel-pikselnya atau biasa disebut sebagai dots per inch atau piksel per inch. Nah, jadi pada ukuran layar yang sama, semakin besar resolusi, maka semakin besar pula DPI atau PPI. Semakin besar ukuran layar, maka semakin kecil DPI atau PPI. Semakin kecil ukuran layar, maka semakin besar DPI atau PPI. Nah, ini ada sedikit video. Kok nggak bisa di-play ya? Wait. Cara kerja dari pixel. Nggak ada suaranya, Bu. Gimana? Suara Nggak ada? suara videonya kedengaran, Bu. Nggak kedengeran ya? Ya, suaranya. Oke, bentar. The screen you're looking at right now is made of Ya, kedengaran, Bu. The screen you're looking at right now is made up of pixels, except actually it's not. We see pixels as the individual lights that change color to build up the images that we see on screen, but these pixels can't change color on their own. So how do they change color? The answer is subpixels. Subpixels are groups of red, green, and blue lights that make up individual pixels. By shining these lights at different brightnesses, screens can effectively create whatever color pixels they want. It's basically the same technology that's used in RGB lighting, just in a much smaller form. Nah, itu tadi penjelasan. Jadi sama kayak yang di slide-slide awal ya. Jadi maksudnya eh, gambar itu terbentuk dari subpixel. Subpixel yang tadi ada red, green, kemudian blue. Terus lanjut ini secara ininya ya, secara teknisnya. If you were to zoom in on the monitor you are using to watch this video, you would see thousands of small red, green, and blue dots. 3 of these grouped together make up one picture element, or pixel for short. When you split up each pixel, you will see a backlight, 3 color filters, and polarizers. As light leaves the backlight, it travels along different planes, including the horizontal and vertical planes. The first polarizer only allows light traveling along the horizontal plane to pass through it, and on to the color filters. With another polarizer that only allows light to pass along the vertical axis, all the horizontal light waves are blocked, so no light reaches the color filters. This is where the liquid crystals come into play. If you were to look closely at one of these liquid crystals, you would see a Nah, ini perumpamaannya itu ada di LCD yang kemarin sempat kalian ini ya, pertanyaan di forum yang kalian jawab. Jadi ini penerapannya di LCD. transparent electrode on the front Error.
If you were to zoom in on the monitor planes, including light waves, are blocked, so no light reaches the color filters. This is where the liquid crystals come into play. If you were to look closely at one of these liquid crystals, you would see a transparent electrode on the front and the back, as well as etched glass on the front and the back. Liquid crystals typically orient themselves in random directions until the horizontally etched glass in the rear and the vertically etched glass in the front force them to twist into a predictable pattern. As light passes through the compressed liquid crystal, it naturally follows the path of the molecules, so that any light traveling along the horizontal plane exits along the vertical plane. By reintroducing the electrodes and passing electricity through them, we can get the molecules to align themselves in the direction of the electric flow, causing light to no longer twist when passing through the liquid crystal. When we place these crystals back into the pixel, we can see that the light from the backlight will pass through the horizontal filter, get twisted into a vertical position by the liquid crystals, and then flow through the vertical polarizer to the color filters. However, if we turn on the electrodes, then the light is no longer twisted by the liquid crystals and stops at the vertical polarizer. By adjusting the amount of electricity that flows through each set of electrodes, we can control how much light reaches each color filter, and therefore what color is seen on the display. We generally talk about colors on a display in terms of how bright the red, green, and blue are in each pixel, from 0 to 255. If all three numbers are 0, the color on the display appears black, and if all are 255, then the display appears white. As you increase the amount of red, green, and blue in each pixel, you will see different colors appear on the screen. The monitor adjusts the amount of electricity flowing through each liquid crystal one by one, row by row, around 60 times per second. This has been a short look at how LCD monitors work. Oke, kita lanjut. If Nah, ini tadi yang apa? eh Pixel itu sekarang artinya jamak. Yang pertama itu pixel sebagai ukuran pada layar. Maksudnya itu diukur berdasarkan vertikal, beranjak dari kebiasaan teknologi TV lama yang mengukur resolusi berdasarkan banyaknya scan line secara vertikal. Nah, di sini misalnya layar yang berukuran 1080p berarti secara vertikal itu 1080 pixel dengan lebar 1920 pixel untuk proporsi 16:9. Proporsi 4:3 juga tetap diukur secara vertikal, yaitu misalnya 480 pi, yaitu sama dengan 640 dikali 480 pixel. Hingga sekarang itu istilah baru yang sering dipakai adalah ada 2K, 4K, dan 8K. 4K itu bisa berarti dua. Yang pertama itu UHD 4K yang berukuran 3840 kali 2160 juga disebut 2160 Ti atau yang benar-benar 4K yaitu DCI 4K yang berukuran 4096 kali 2160. DCI itu istilah dalam sinema digital, kepanjangannya Digital Cinema Initiative.
Kemudian pixel sebagai ukuran pada kamera dan citra, yaitu dihitung berdasarkan hasil luaran citra yang dihasilkan, biasanya dihitung dalam megapiksel atau MP yang merupakan hasil lebar kali tinggi dari citra yang dihasilkan. Misalnya itu, misal di kamera 2 MP menghasilkan file foto atau citra yang beresolusi 1920 kali 1080 piksel. Nah, ukuran 1920 kali 1080 itu eh, 2.073.600 atau 2 megapiksel. Semakin besar ukuran, semakin banyak detail yang bisa ditangkap. Untuk kualitas tergantung dari sensor kameranya. Nah, di sini eh, coba saya bukain dulu linknya. Contoh-contoh foto dalam ukuran gigapiksel. Jadi dia detailnya itu tinggi banget ya. Jadi walaupun dari jarak jauh pun fotonya kalau di zoom tuh nggak sebegitu pecah karena pikselnya banyak. Sebentar. Nah, ini untuk foto dengan 45 gigapiksel. Tapi ini bisa di zoom nggak ya? Bukan kayaknya. Ya kira-kira kayak gitulah ya pokoknya. Jadi semakin besar pikselnya, semakin banyak pikselnya ya detail fotonya itu lebih jelas. Walaupun di zoom juga nggak akan pecah. Nah, cuman untuk sampai saat ini eh, teknik yang umum digunakan adalah menggabungkan ribuan foto karena kamera dengan resolusi gigapiksel itu masih terbatas, masih belum banyak. Kemudian piksel sebagai satuan atau kepadatan piksel atau PPI. PPI ini adalah piksel per inch, jumlah piksel per inci di layar. Semakin tinggi, semakin tajam dan jelas gambar yang dihasilkan. PPI ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kepadatan piksel atau pixel density pada suatu teknologi layar. Misalnya itu ditemukan pada layar-layar laptop gitu ya. Misalnya di sini Retina display milik Apple yang diterapkan di produknya memiliki 2 kali kepadatan bahkan 3 kali sejak iPhone 6 Plus. Resolusi layar bisa tetap, misal 1920 kali 1080, tapi kepadatan pikselnya bisa lebih tinggi. Konsekuensinya seringkali desainer ini membuat aset aplikasi atau web untuk versi Retina display agar tidak pecah ketika ditayangkan peranti milik Apple. Kemudian pixel juga jamak digunakan sebagai satuan percetakan atau DPI. DPI atau dots per inch dari teknologi printer lama yang cenderung menggunakan bintik atau dot untuk mencetak.
yang menentukan semakin tinggi, yang menunjukkan semakin tinggi nilainya, semakin baik hasil cetak citra atau foto yang dihasilkan, namun juga semakin besar ukuran filenya. Jadi sebuah file gambar bisa punya resolusi 1000 kali 1000, tapi DPI yang berbeda ketika dicetak. Misalnya dicetak dengan 250 dpi, maka gambar secara ideal dicetak dengan ukuran 4 inci kali 4 inci. Misal gambar dicetak dengan ukuran 8 kali 8 inci, kualitasnya akan menurun. Nah, untuk menghasilkan kualitas yang sama, maka gambar yang harus diperbesar 2 kali atau satuan DPI diturunkan menjadi 125 dpi. Kemudian di sini lanjut pixel sebagai sampel. Pixel sebagai sampel ini maksudnya eh, dalam kumpulan kotak-kotak pixel, titik yang terbaik untuk diambil sebagai contoh adalah titik yang berada di tengah kotak tersebut. Meskipun ada banyak posisi dalam kotak, titik yang berada di tengah dianggap yang terbaik untuk dijadikan sampel. Kemudian tengah kotak dianggap titik contoh yang dikelilingi area kotak dan 4 sudut. Ketika kita mengambil informasi warna dari pixel, misalkan, maka informasi itu diambil dari titik contoh tersebut. Nah, bagaimana dengan area di luar titik contoh? Kita hanya bisa memperkirakan berdasarkan informasi di titik contoh, yaitu dengan proses rekonstruksi. Titik contoh itu yang di tengah kotak sini ya, bukan yang di sini. Jadi tengah-tengah yang ada di masing-masing kotak. Kemudian pixel tidak harus ditampilkan dengan bentuk kotak atau bintik, tapi bisa dalam bentuk lain tergantung dari filter yang dipakai dalam rekonstruksi. Contohnya di gambar di bawah ini menggambarkan pixel sebagai dot, sebagai garis, dan sebagai eh, permukaan yang halus atau smooth. Nah, kemudian kenapa susunan pixel itu bisa terlihat sebagai citra atau gambar? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kan ada tuh karya seni yang eh, gambarnya itu dari titik-titik. Karena pencampuran warna, Bu. Iya bisa. Kemudian kemudian ada lagi. Siapa yang bisa jawab? Nah, ini contoh gambar yang dari titik-titik ya. Lukisan maksudnya. Jadi tuh kenapa titik-titik dari pixel itu bisa kita lihat sebagai gambar ya? Memang karena ada percampuran dari subpixel tadi yang warna-warna tadi. Kemudian juga karena persepsi warna manusia. Jadi eh, pernah ini enggak? Oh ya, contohnya aja kayak yang tes buta warna itu kan kadang ada yang ngelihatnya angka 2 gitu misalnya di apa di buku tes buta warna, ada yang malah ngelihatnya angka 1 gitu kan.
Nah, lukisan oleh George Seurat tersebut menggunakan teknik yang disebut pointillism yang menitikkan warna yang berbeda dengan berdekatan, yaitu kuning di sebelah biru yang menghasilkan hijau. George mempelajari bagaimana warna saling berinteraksi dan menemukan bahwa warna tidak harus dicampur dahulu sebelum ditorehkan di kanvas. Ini sama seperti bagaimana citra dibentuk oleh piksel tadi, terdiri dari banyak titik kecil yang saling berdekatan dan dalam hal ini agak berbeda dengan warna alami. Kemudian persepsi warna dan bentuk. Persepsi terkait warna dan bentuk ini yang menjadi dasar pembentukan dua jenis grafika yang berbeda, yaitu ada raster dan vektor. Grafik raster ini memanfaatkan persepsi warna kita, juga disebut dengan image-based graphic atau grafik berbasis citra, memiliki sifat dasar kaya warna dan cenderung fotorealistik, warna sesuai dengan yang dilihat manusia, namun terbatas terkait bentuk. Kemudian grafik vektor memanfaatkan persepsi bentuk kita, juga disebut dengan object-based graphic atau grafik berbasis objek. Dibentuk dengan berbagai objek grafik dasar, misalnya itu garis, bintik, dan sebagainya, memiliki sifat dasar bentuk yang lebih bebas dan kompleks, namun dengan keterbatasan warna yang cenderung satu objek, satu warna. Nah, kemudian bagaimana sih perbedaan dari grafik raster dan vektor itu? Nah, bisa kalian lihat di gambar yang di samping kanan, ada vektor, terus bawahnya itu bitmap atau raster. Jadi, kalau raster itu lebih eh, polanya itu pola pixel, jadi kotak-kotak. Tapi kalau misalnya vektor itu titik yang dihubungkan garis dalam ruang kartesius. Jadi titik dan garis ini yang membentuk jalur vektor. Dan eh, ini kan di zoom 7 kali ya. Dan memang kelihatannya kalau si vektor ini gambarnya itu lebih halus permukaannya dibandingkan yang bitmap atau raster. Nah, berikut ini perbandingan dari raster dan vektor. Raster itu berbasis citra, terdiri dari piksel, sedangkan vektor berbasis objek, terdiri dari bentuk primitif, yaitu titik, garis, lingkaran, dan sebagainya. Kalau raster dibentuk melalui proses rasterisasi, kalau vektor dibentuk melalui jalur vektor, raster tidak bisa diskala secara bebas, resolusi mempengaruhi kualitas. Vektor bisa diskala secara bebas, resolusi tidak mempengaruhi kualitas. Raster tidak terpengaruh, frekuensi layar tidak bisa flickering. Kalau vektor mudah terjadi flickering jika terlalu banyak objek. Raster lebih hemat memori dalam pemrosesannya, namun vektor lebih boros. Kemudian raster lebih besar ketika disimpan tergantung kualitas dan format, namun vektor lebih hemat ketika disimpan. Kemudian sistem warna, untuk sistem warna yang kita ketahui ya, yang di layar itu kan ada RGB dan apa satu lagi, CMYK. Nah, ini eh, jadi dari sistem warna ini kan banyak kombinasi warna, yang ini warna-warna primernya itu kalau misalnya untuk memunculkan warna hitam berarti kombinasi RGB-nya itu 000. Terus untuk yang warna putih itu berarti eh, tingkat warnanya full semua 255. Kemudian untuk warna kuning dihasilkan dari kombinasi 255, 255, dan
nol. Kemudian sistem warna yang kedua yaitu CMYK, yaitu eh, cyan, magenta, yellow, dan black yang merupakan sistem presentasi warna untuk memproses tampilan empat warna. Dengan sistem ini gambar akan disimpan dalam empat channel. Nah, kemudian di pixel itu ada color depth, yaitu besarnya informasi data dari satuan sampel atau dot pixel. Setiap bitmap, dot atau pixel berupa hitam, putih, abu-abu, atau warna. Color depth ini dinyatakan dalam angka yang digunakan untuk menyatakan beberapa variasi warna yang mampu ditampilkan oleh suatu bitmap atau dot atau pixel yang dinyatakan secara kuantitatif. Rumusnya itu adalah 2 pangkat n, di mana n ini adalah besarnya bit depth. Nah, ini eh, untuk contohnya, jadi satu bit itu adalah 2 pangkat 1, berarti ada dua variasi warna, yaitu monokrom. Kemudian 2 bit itu adalah 2 pangkat 2, berarti 4 variasi warna. 4 bit 2 pangkat 4, berarti 16 variasi. 8 bit 2 pangkat 8, yaitu 256. Kemudian 16 bit 2 pangkat 16, yaitu 65.536 variasi warna. 24 bit itu 2 pangkat 24. Kemudian 32 bit itu adalah 2 pangkat 32 kombinasi warna. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Untuk pixel, kalau tidak ada, habis ini saya mau tanya-tanya mengenai materi barusan. Langsung lisan aja ya. Jadi ini nanti yang saya tunjuk, silakan jawab. Oke, pertanyaan yang sama. Em, Asep Kurniawan ada? Hadir, Bu. Oke, coba jelaskan bagaimana resolusi itu bisa mempengaruhi detail gambar. Kalau mau sambil cari-cari di Google dulu boleh, silakan. Atau kalau ada temennya yang lain mau bantu jawab, boleh silakan. Kalau setahu saya sih kayak resolusi monitor paling Bu ya, kalau misalnya dia Ya, berapa inchnya lebih gede, kemungkinan berapa pikselnya dibutuhkan lebih banyak. Jadi agar apa sih namanya, gambarnya lebih tajam, pikselnya lebih banyak untuk mencukupi apa namanya tadi, layar insinya itu, resolusi itunya. iya betul. Jadi semakin tinggi resolusi, semakin banyak piksel, maka semakin tajam dan jelas juga tampilan layar. Iya Bu. Pertanyaan selanjutnya, siapa ya? Rifki Reza Mahesa ada? Ada Bu. Ya. Cara kerja
pixel dalam menampilkan warna itu bagaimana? Apa ya, menampilkan warna Cara kerja pixel dalam menampilkan warna. dalam menampilkan warna ya. Eh Setahu saya dari pixel itu dia terdiri dari RGB atau apa ya tadi ya? Yang C cyan, magenta, yellow sama black itu ya. Jadi nanti kalau misalnya apa gabungan dari warna-warna itu, misal kayak biru untuk ngasilin warna warna ungu itu campuran dari eh, merah sama biru. Jadi nampilin warnanya dari gabungan tiga warna itu atau yang sian tadi tuh. Itu sih. Oke. Ya, jadi pixel itu menampilkan warna dari menggabungkan tiga subpixel, Iya. yaitu tadi yang red, green, blue itu. Maka muncullah warna-warna pada apa grafis yang muncul di layar. Oke. Hmm, Dio Aristo ada. Dio Aristo. Oke. Kausar ada nggak? Kausar. Ya Bu, hadir Bu. Ya. Tadi kan ada pixel yang sebagai satuan layar, ada juga pixel yang sebagai satuan pada hasil gambar dari kamera. Nah, coba dijelaskan perbedaannya. Ya, yang mana Bu? CRT tadi ya Bu? Bukan, ini yang kita pixel. Jadi kan pixel itu kan sekarang artinya jamak kan. Ada yang sebagai satuan layar, kemudian ada yang satuan pada kamera gitu. Nah, coba dijelaskan perbedaannya. Mau nanya Google dulu boleh, silakan. Oh, maksudnya kayak yang buat kamera tuh yang kayak di DSLR gitu ya, yang megapiksel gitu ya. Mm-mm. Ya, coba jelasin eh perbedaannya. Gimana ya? Kalau misalkan di untuk kamera itu kan lebih ke apa ya? Lensa ya. Aduh, gimana jelasinnya Bu ya? Kalau misalkan untuk kamera Coba tuh tadi, pikselnya tuh tujuannya untuk menangkap gambar gitu lah istilahnya. Cuman kalau di layar tuh mm, menghasilkan gambar gitu. terus, Terus apa namanya? Satuannya itu kalau misalkan kamera itu megapiksel, kalau di layar itu yang mm-mm. DPI tadi. DPI, Iya, oh bukan ya? bukan. Oh bukan ya? Apa? Oh PPI kali ya? Bukan, DPI itu ya mirip sama PPI. Hmm, Kalau layar, ukuran eh, layar. kayak kayak misalkan Full HD gitu, Iya, oke gitu. betul. Oh gitu. Terus kalau 4K itu sama dengan apa? Sebutan lainnya. eh Berapa Maksudnya kali kayak berapa? berapa kali berapa gitu? Iya, 4K itu eh 4000 ya? 4096 kali 2160 bukan? iya, betul. Oke, Oke, terima kasih. ya sama-sama Bu. Selanjutnya, Muhammad Amin Rizky.
Muhammad Amin Rizky ada nggak? Ada Ibu, tapi mohon maaf ya Bu, Iya. suaranya agak berisik. Iya, nggak apa-apa. Oke. eh, Kenapa? Sebentar. Jadi, kenapa kalau raster itu kalau diperbesar malah kualitas gambarnya menurun, tapi kalau gambar vektor enggak? Kenapa? Saya Bu, saya googling dulu Bu. Ayo teman-temannya ada yang mau bantu? Silakan. Tadi apa Bu? Raster ya Bu ya? Iya, kenapa kalau raster itu kalau makin di zoom malah kualitasnya menurun, sedangkan kalau gambar vektor itu enggak? Kalau dari penjelasan ini Bu, saya coba jawab ya Bu ya. Iya. Gambar raster itu ketika di zoom pecah atau jadi jelek karena terdiri dari pixel. Nah, pixel-pixel ini terlihat lebih jelas itu kalau dia zoom out. Sementara kalau vektor ini terlihat jernih atau bagus saat terdiri dari garis dan kurva. Jadi mau di zoom in atau zoom Hmm, out kualitasnya tetap bagus. oke. Gimana tadi kalau vektor? Vektor itu terdiri dari garis dan kurva. Jadi mau di zoom in Iya, atau zoom out dia tetap bagus. Buat betul. Sip. kita sih. Oke, lanjut. Em, ini cepet-cepetan ya, coba. Ya, sebenarnya kalian bisa googling sih, karena ini kelasnya online ya. eh ini saya kasih kombinasi angka untuk warna. Nah, coba nanti cepet-cepetan raise hand, terus jawab warna apa yang saya tuliskan. Silakan lihat di chat. Kuning bukan, Bu? Iya, kuning. Ayo yang lain jangan mau kalah. Tuh, Masih kuning, cuman kuningnya agak gelap. yang lain gimana nih? Kita raise hand dulu ya. Cepat amat, Pak. Jangan-jangan udah kebuka nih ininya. Enggak, itu kan kalau Adobe Elektron Illustrator. makin gelap dikit. Itu kan 255 diturun Iya dikit sih, gelap. turun dikit. Kalau yang tadi itu warna gold. Sekarang raise hand dulu ya, baru ngomong. Oke, satu, dua, tiga. Monggo yang lain, saya mundur. Ya, Mas Zikri silakan. Oren, Bu. Iya, betul. Oke, tuh, silakan. Ah, gampang ini mah. Widih, Mas Zikri lagi nih. Siapa yang ini yang mau?
Ya udah Mas Zikri, apa? Biru tua Bu atau navy. Iya, Navy. betul. Lanjut lagi ya. Turunin dulu tangannya Mas Zikri. Oke, satu, dua, tiga. Wah, ini susah ini. Ayo, silakan. Angel, terang gelap-gelap. Ya duluan dah. Ini namanya apa dah? Ya duluan. Ya, Mas Amin. Kalau nggak salah Bu, coklat, brown. Iya, betul. Habis googling ya. Betul dong. Oke, lanjut ya. Lagi nih. Bentar. Cari dulu kode warnanya. Saya juga nggak hafal sebenarnya. Satu, dua, tiga. Ayo, raise hand. Ya, silakan Mas Nofri. Abu-abu bukan, Bu? Bukan, bukan. Dimas, silakan. Ungu, tapi tinggi. Ungu cerah, muda. Iya, betul. Lanjut ya. Apa ya ini? Hmm, tuh, silakan. Ya, Mas Zikri, silakan. Hijau cerah Bu. Iya, agak kuning ya. Iya. Betul. Terakhir deh. Eh, Mana ya ini? Siap ya. Terakhir. Satu, dua, tiga. Iya, Mas Nofri. Silakan, Mas Nofri. Itu pink bukan, Bu? Iya, pink apa tuh tapi? Ah, saya nggak tahu kalau detailnya. Jadi warna-warna kayak pink. Oh iya, lupa ya. Cowok agak susah melihat warna ya. Jenis-jenis warna. Pinknya tuh pink fuchsia Oh, fuchsia. kalau itu. Cerah ya Bu ya. Iya, pink cerah yang ngejreng banget itu. Udah ya, cukup ya. Oke, Bu. Oke, Ya dari Bu. materi tadi ada yang mau ditanyakan? Paling materi yang tadi di-share, Bu. Iya, nanti saya masukin ke ini, ke LMS. Ini nggak kerasa ya, ntar 2 minggu kita asinkronus, terus pertemuan 7 Zoom, besoknya langsung UTS. 19 Iya, Mei Bu. kalau nggak salah UTS-nya, Bu. Iya, bulan Mei. 14 Mei, kalau kelas kita. Oke, jika sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, eh ya gimana Mas Dimas? Ini Bu, saya mau nanya satu hal aja sih. Kalau gambar Mm, SVG itu kan
dia nggak bisa dipakai warna RGB. Dia saya pernah ngatur warnanya, dia pakainya filter, Bu. Kenapa ya? Gambar gambar Beda. apa? Eh, dalam format CSV. Iya, CSV kalau nggak salah. CSV itu bukannya lebih ke ini ya, data. Coba saya ngambilnya dari Bootstrap. Saya ngambil icon, terus saya pengen kasihin Gambar. warna. Wait. Salah. Maksudnya CSV udah bener. SVG, SVG. Ikan ya Ya, Mas. tergantung SVG. Nah, SVG itu dia nggak bisa diatur pakai RGB. Beda beda ini ya, beda materi ya, out of topic. Atau si MYK kali itu. Iya, jadi saya pernah ngambil icon dari Bootstrap, terus saya Mm-mm. pengen kasih warna, ngatur warnanya dia pakai RGB, dia nggak berhasil. Dia jadinya pakai filter gitu di CSS-nya. Oh, ini out of topic deh, Bu. Sorry, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh iya, Hmm, apa yang saya lain juga juga baru sama? tahu. Gimana yang lain, saya juga udah lama nggak ngedesain-desain soalnya. Yang lain gimana? Waduh, kurang tahu juga saya ya. Coba kalau kalian tuh ada mata kuliah ini kan, apa? Multimedia. Ada, Itu ada. proyeknya apa? Waduh, Belum ya? belum kayak. Hmm. Ya, sorry ya, saya belum bisa menjawab. Karena juga apa, udah lama banget nggak desain-desain kayak gitu. Kalau kata ChatGPT pakai kata-kata biasanya itu Mas, blue, red. Oh, Mas itu pakai ini, hexadesimal gitu. Kata Atau gimana? ChatGPT, SVG tidak menyimpan warna dalam bentuk pixel per pixel, tapi sebagai instruksi warna, bentuk tambah warna gitu. dia. Oh, oke. Kata ChatGPT-nya tuh dari mana? Dari artikel mana itu? Nggak dicantumin Bu sama ChatGPT-nya. Oh, Ya sudah, Bu. iya. Solve bareng aja nanti Mas. Solve bareng Ah, di solve bareng-bareng dan nanti setelah Zoom bisa. aman aman. Nggak, itu ke distract aja gara-gara tadi kode warna RGB itu. Hmm. Emang gitu sih kadang penerapan warna di SVG itu kadang cocok-cocokan di elemennya. Kadang kalau ngasih di kan banyak tuh ya tag di dalam SVG ya. Kadang kalau nggak bisa di tag itu di tag agak dalamnya lagi. Gitu sih. Iya sih. Hmm. Baiklah. Nanti tapi kita ada kok nanti masuk ke sistem warna. Saya lupa di pertemuan berapa gitu. Terus pokoknya nanti di teori grafika ini juga kita belajar algoritma yang ada di eh, grafis gitu. Jadi kan selama ini kalian untuk pengolahan citra digital kan ya pakai lip apa gitu kan untuk melakukan suatu hal. Nah, ini kita belajar algoritma garis, algoritma titik. Seingat saya kayak gitu kalau untuk yang tahun kemarin gitu. Jadi siap-siap ngitung lagi ya. Baik, Bu. Oke. Mungkin